Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri bongkar teknik forex di mana gue akan menceritakan bagaimana tradingan kita bersama-sama dengan para member di VIP channel mendapatkan profit yang cukup signifikan di minggu ini. Dan saya akan bahas 3 pair. Yang pertama, kita cut loss di Euro JPY kurang lebih 28 pips, dan saya akan berikan alasan entry-nya dan bagaimana cut loss itu dilakukan dan apakah ada kesalahan di situ atau tidak. Yang kedua, kita trading di USD Jepang Yen, dimana kita beli di level yang cukup bagus ya, dengan beberapa konfirmasi sebelumnya, dan kita di area demand yang cukup kuat dan kita berhasil tahan kurang lebih tradingannya sekitar 6-7 jam hingga dia naik 100 pips ya pada saat malam-malam. Lalu kita juga ada trading hari Kamis, kalau nggak salah kita trading gold, dimana kita sell di harga 1945, dan itu sebenarnya simple tradingnya. Saya juga akan berikan analisa untuk entry-nya. Bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari beberapa playlist di atas, gue taruh ya. At least kalian bisa start untuk belajar trading forex secara free dari playlist tersebut. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya. Jadi pertama yang gua akan jelasin adalah bagaimana tradingan kita di Euro Jepang Yen. Kita sell ya, dan kita kena cut loss. Nah, saya akan jelasin dulu cara entry-nya kemarin itu. Jadi ini entry-nya kurang lebih di hari Rabu jam 4-an sore ya, setelah sesi Eropa sudah buka. Dan yang saya perhatikan di sini adalah di sini dia ada resisten ya. Jadi kita selalu melakukan market structure dulu untuk melihatnya, dan kita selalu lakukan multi time frame analysis dari daily H4 H1, dan ini saya langsung ke M30 aja karena kita langsung ke eksekusinya. Di sini dia break of structure lalu dia naik ya. Dan di sini dia ada liquidity. Oke, sebagai konfirmasi selalu kita lihat liquidity ya. Liquidity adalah equal low atau ada trend line yang kurang lebih akan diambil gitu ya. Itu kita sebut dengan liquidity. Ini sebagai liquidity, dan kita lihat di sini ada demand. Oke. Dan ketika dia ngebreak daripada resisten di sini, dia juga ngebase dulu sebelum dia terbang ya. Jadi kita lihat, perhatikan di sini. Di sini dia ada base. Nah, di sini yang saya perhatikan adalah dia di sini price action ya di M30 itu dia ngebentuk low, high langsung jebol gitu ya, dan dia retest kembali ke area tersebut. Meskipun di sini ya kalau kita teliti ya, dia reject dari area demand ya. Jadi ketika retest untuk sell di sini sebenarnya tradingnya kurang baik ya dari sisi entry-nya. Namun ya mungkin saya kurang melihat pada saat itu, dan saya lakukan penjualan di sini. Kita sell dan kita pasang stop loss ya di atas daripada swing high seperti ini. Dan dia dalam beberapa jam akhirnya kena ya, kurang lebih sekitar 20-an pips, 25 pips kalau nggak salah, dan nggak lama setelah itu dia jatuh. Jadi pada intinya dari pemilihan tradingnya di sini terkadang kita suka melakukan kesalahan atau mistake ya. Di sini awalnya saya nggak melihat bahwa ini ada demand, mungkin saya melihatnya, saya perhatikan demand yang di bawah gitu. Jadi di sini saya anggap belum kena, tapi ternyata terkadang setelah kita entry baru kita melihat bahwa di situ ada area demand yang cukup baik ya. Nah, itu terkadang kita melakukan seperti itu. Nextnya saya akan bahas di USD Jepang Yen. Selanjutnya adalah tradingan di USD Jepang Yen. Kita langsung ke M30 ya untuk eksekusi entry-nya kemarin. Itu pada hari Kamis pagi ya, sekitar mungkin jam 8 pagi di sesi Asia ketika masih baru buka ya. Nah, kita lihat di sini price actionnya seperti apa. Di sini dia naik, turun, nge-wave ya, jebol, break resistance. Jadi ini adalah resisten yang cukup penting, break of structure ya kita sebutnya. Dan kita mapping di bawahnya adalah area yang penting ya, area demand. Di bawah sini yang biasanya akan menjadi acuan ya. Nah, oke. Dan kalau kita perhatikan, kita kualifikasi lagi level di sini ya. Dia terjadi lagi resisten ngebreak di sini. Oke. Dia ngebreak resisten lagi sehingga level di bawah sini kita juga jadikan titik acuan ya, yang bisa kita perhatikan. Biasanya saya langsung panjangin aja, kasih 300 ya di sini ke kanan. Pada saat kita perhatikan level ini, kita ganti ke chart H1. Nah, kita kualifikasi seperti ini. Kalian perhatikan ini resisten market structure, dia break, artinya level bawah sini adalah demand yang cukup kuat. Dan kita lihat ke kiri, di sini dia ada resisten ya beberapa kali ya. Jadi resisten ini merupakan area yang cukup penting ya, kita sebut key level. Jadi kita tunggu harga kembali ke key level
ya, dan kita pastikan sebelum harga menuju ke sana dia terjadi liquidity yang di break ya. Dan di sini liquidity yang di break sebagai konfirmasi adalah adanya sebuah trend line di sini. Oke, kita kasih garis putus-putus dan kondisi seperti ini. Kita langsung lihat price action, dia nyamperin ke level tersebut, kita lakukan entry buy. Oke. Nah, jangan lupa kita kasih stop loss ya. Di sini ada low. Kita ambil low-nya 129.04, kita kurangin beberapa pips ya. Misalkan 7 pips biasanya saya lakukan seperti itu. Nah, kita kasih jangan benar-benar di bawah swing low. Kalian harus kasih jarak sedikit. Oke. Itu yang kita lakukan. Dan setelah itu di mana area targetnya yang terbaik ya. Target terbaik itu di ujung atas ya. Ini adalah area supply-nya yang kita lakukan sebagai targeting. Oke, kita tinggal panjangin ke kanan dan kita perhatikan juga di sini dia ada liquidity. Jadi ada trend line ke bawah seperti ini. Yang biasanya trend line tersebut akan dijebol karena saya berulang kali saya katakan juga di atas trend line ini ada buy stop ya yang akan mendorong harga naik ke atas. Dan di sini ada area supply, ada banyak sell order. Kita mau melakukan penjualan di sana karena kita udah beli dari bawah. Ya, kita pasang stop loss di bawah level ini ya. Jadi sekali lagi ada trend line di break ini men-trigger sell order, sell stop ya. Jadi harga terus ke bawah menuju ke area demand di mana kita melakukan pembelian dan kita harapkan trend line ini yang menjadi liquidity di break sehingga menekan atau memicu buy stop ya yang akan mendorong harga naik ke atas dan kita lakukan penjualan di level atas. Kurang lebih dasar pemikiran seperti itu dan kita akan lihat ya. Nah, kalau sudah bergerak seperti ini ya, di sini contoh targetnya adalah 100 pips. Dan kalau kalian sudah perhatikan dia bergerak 1:1 lewat. Jadi kalau di sini risknya misalkan hanya 33 pips ya, 34 pips. Kalau dia udah bergerak 40 sampai 50 pips, kalian bisa ambil parsial sebagian 50% let's say dan sisanya stop loss digeser ke entry point. Jadi kalau seandainya dia berbalik arah, kita tidak kena rugi lagi gitu ya. Dan sisanya kita hold sampai dia kena target dan ini sukses kena target 100 pips. Oke, nextnya terakhir adalah tradingan kita di USD Jepang Yen di sini ya. Dan di sini saya aktifkan untuk sesi Asia. Jadi saya selalu trading. Kalau di sesi London saya melihat sesi Asia ya. Jadi ini adalah range dari sesi Asia atas bawahnya. Setelah range-nya itu selesai ya, kita bisa bikin market structure dan di sini jelas terlihat dia itu trennya lagi naik ya. Dan kita tunggu dia keluarnya kemana gitu ya. Dan di sini kita ukur dulu nih, jaraknya hanya sekitar 65 pips di range-nya Asia. Kalau itu di gold di bawah 70 pips itu range-nya kecil dan dia cenderung kemungkinan terjadi breakout ya. Dan di sini kita tunggu kemana dia breakout dan kita lihat di sini ada dua garis yang sejajar. Ini bisa menjadi liquidity ya. Artinya dia bisa di break itu ke atas. Namun di bawah sini kita perhatikan bentuk daripada wave-nya. Dan di sini ada support daripada sesi Asia dan dia jebol ke bawah. Oke. Nah, di sini kita langsung melihat breakout ini cukup signifikan. Kita tunggu retestnya at least kembali ke supportnya di sini ya, ke kakinya di sini dan itu adalah 1945. Jadi kita pasang sell limit di sana. Oke. Dan kita pasang stop loss ya. Kita pasang stop loss itu di atas daripada swing high di sini, kita kasih ruang 7 pip. Ini stop loss 50-an pips ya dan kita pasang TP itu at least sampai kaki-kaki di bawah sini dan kita pasang risk reward ratio 1:2,5 ya. Jadi untuk kasus ini kita pasang TP-nya di sini ya 2,5, 1:2,5 untuk max TP-nya dan itu dia langsung kena dalam beberapa jam ya. Di sini dia kena 125 pips. Oke guys, jadi itulah cara trading yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel, menggabungkan antara market structure, supply and demand, dan juga zona di sesi Asia, karena kita seringnya trading itu di sesi London. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.